Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Nashwaihul Ibad, di mana pada pertemuan kali ini kita masuk pada maqalah ke-47 yang masih membahas tentang cinta. Artinya sebenar-benarnya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah dawuh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang sebelumnya kita membahas tentang ciri-ciri atau dampak dari orang yang memiliki cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau versinya Sufyan ya seperti itu. Kalau ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah, dengan harapan apa yang kita pelajari oleh Allah senantiasa dijadikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadini hawala kulinatin salawat khususan li muallif hadzal kitab Syaimana wa al-bantana wa nafa'ana bi wa bi fidara ini amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Walau pada hajatina min hajidina al-akhirah sallallahu maqasidana yassarallahu umurana umuradina al-akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Wal maqalatu tawidawu as-sabi'atu kang kaping 7 wal arba'una lan 40 iku anin nabi dan riwayatake saking Kanjeng Nabi alaihi muga iku tetep ing atase Kanjeng Nabi as-shalatu tawi tambahi rahmat ta'zim wassalamu lan keselamatan. Annahu satamene Kanjeng Nabi iku kala dawuh sinten Kanjeng Nabi sidqul mahabbati, nyatane dawuh sidqul mahabbati. Kata Kanjeng Nabi sidqul mahabbati utawi sak temene cinta. Sidqul mahabbati utawi sak temene cinta atau cinta yang sebenarnya iku fi salasi khisalin dan werwi ing dalem telu pira-pira pakarti. Iku den werwi ing dalem telu pira-pira pakarti. Ayyahtaro kalam habibihi ala kalami ghairihi. Yang pertama adalah ayyahtaro yang tomele sapa man kalam habibihi ing omongane ing dawuhe ing omongane kekasih man ala kalami ghairihi ngalahake ing atase omongane liyane habib. Yang pertama, sebenar-benarnya cinta, orang yang memiliki cinta yang sebenarnya, kata Nabi, itu bisa diketahui dari 3 hal. Yang pertama adalah dia lebih mendengarkan apa yang diceritakan, apa yang disampaikan oleh kekasihnya daripada omongan yang beredar di luar. Itu orang yang memiliki cinta yang sebenarnya, baik cinta kepada Allah, kepada manusia, kepada pasangan kita, ataupun teman. Jadi kalau dia masih mendengarkan ucapan orang lain tanpa mengkonfirmasi kepada diri kita yang katanya dicintainya, maka itu tidak bisa dikata berarti dia sebenarnya tidak mencintai kita dengan sebenar-benarnya. Ya karena ya gimana bilang cinta tapi yang didengarkan orang lain itu secara logika akal sehat itu tidak masuk gitu. Jadi ya memang logika yang disampaikan oleh Rasulullah ini adalah sesuatu yang sesuai sudah dengan akal sehat manusia. Begitu juga ketika kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kok lebih mendengar ucapan-ucapannya setan yang membisikkan kemaksiatan kepada kita dan kita mau melakukan, maka patut dipertanyakan pernyataan kita yang mengatakan bahwasanya kita cinta kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Lalu yang kemudian yang kedua adalah wa yakhtarolan mele sopoman majalisata habibihi ing panggonan lunggune kekasih man ala mujalasati habibihi ing pelungguane kekasih man ala mujalasati ghairihi ngalahake ing atase pelungguane liyane habib. Yang kedua adalah dia lebih nyaman duduk bersama kekasihnya daripada dia duduk dengan orang lain. Loh, masuk akal dawuhnya Kanjeng Nabi. Ya terserah apakah untuk kita atau saudara kita, ataupun kalaupun dia duduk dengan orang lain itu tidak lain karena satu dalam kondisi terpaksa. Tetapi tidak mungkin yang namanya kita cinta. Kalau kita cinta, pasti tidak akan mau, pasti kita akan membela-bela. Ya kita lihat saja fan-fannya, orang yang ngefan kepada ini, orang yang ngefan kepada selebritis atau semuanya dicari waktunya. Karena memang karena memang itu tuntutannya orang yang sudah memiliki cinta. Secara logika akal ya memang seperti itu, dan memang kondisi manusia ya memang tertakdir seperti itu gitu loh. Kalau orang sudah memiliki perasaan sayang, dia tidak akan pernah memikirkan berapa biaya yang harus dikeluarkan selama dia bisa, pasti akan dia upayakan. Hanya untuk bertemu, hanya untuk duduk bersama, tanpa harus bicara sudah. Apalagi sampai bisa ngobrol nyaman. Allah Akbar. Dan begitu juga ketika kita memiliki cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seharusnya kita lebih bisa nyaman dalam melakukan ibadah sholat. Seharusnya kita lebih nyaman dalam melakukan zikir ataupun yang lainnya, yang semuanya adalah bagian dari perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tidak, maka sekali lagi cinta yang sudah kita nyatakan bahwasanya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala patut dipertanyakan. Apakah betul itu adalah cinta yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam, atau hanya cinta yang keluar dari lisan. Lalu kemudian yang ketiga, orang yang memiliki cinta yang sebenarnya adalah itu bisa diketahui wa yakhtar lan yantomile sapa man ridho habibi ing ridhone kekasih man ala ridho ghairihi ing alahake ing atase ridho liyane habib, ala ridho ghairihi ing atase ridhone liyane habib. Dan yang terakhir kata Rasulullah adalah ciri yang ketiga, orang yang memiliki cinta yang sebenar-benarnya itu bisa diketahui dari ketika dia lebih memilih sesuatu yang diridhoi oleh kekasihnya daripada sesuatu yang diridhoi oleh yang lainnya. Ya contoh misal ada seorang misal kita diundang oleh pejabat untuk mengisi sebuah acara, atau diundanglah sebuah pernikahan, tapi isinya itu adalah dangdutan, kemaksiatan. Ya nikah kan baik kan, nikahnya baik, tapi bareng karo dangdutan. Nah, kalau di sini itu ya Allah, yang jelas Allah kan tidak suka kepada tempat maksiat. Ketika yang mengundang itu adalah orang yang mungkin kita hormati, terus kita tidak datang, ya berarti kita lebih mengharapkan cintanya orang lain atau ridhonya orang lain dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Ya gitu, ya memang seperti itu, gitu loh. Makanya hukumnya menurut ulama fikih, ketika kita berkunjung kepada sebuah pernikahan, terus di dalamnya itu ada kemaksiatan, itu tidak apa-apa kita tidak hadir, tidak apa-apa kita tidak hadir, gitu loh. Ya repot juga, artinya
ya itu yang sering terjadi di kalangan kita. Itu gak apa-apa tidak hadir. Hukum menghadiri walimah kan wajib. Tapi ketika di sana itu dimungkinkan ada sebuah sangat kuat, dimungkinkannya terjadi kemaksiatan yang besar, ya tidak apa-apa tidak ada hadir. Tidak hadir, tidak wajib akhirnya menghadiri sebuah pernikahan. Ya contohnya seperti itu. Atau apalah saja, atau apa sajalah. Atau misal seperti ini, di rumah ada majelis zikir, ya kan, di rumah ada majelis zikir atau ada taklim, ada apa, sementara band yang kita senangi itu melakukan konser, ada konser, lagi kita lebih memilih ke sana, berarti ya sudah, itu yang menjadi cinta kita sebenarnya itu ke sana, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya ridho. Jadi lebih ya pasti akan melakukan sesuatu yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkan segala sesuatu meskipun itu sudah diridhoi oleh orang lain. Kenapa seperti itu? Kata Imam Nawawi, fa inna man ahabba syai'an, fa inna man krana satemene wong ahabba kang demen sapa man syai'an ing suwiji-wiji iku fahuwa maka utawi man iku abduhu dadi kawulane syai'. Karena kata Imam Nawawi, sesungguhnya orang yang mencintai sesuatu, dia akan menjadi budaknya sesuatu yang dicintai. Ya kalau cinta, kalau tidak menjadi budak, berarti masih belum memiliki cinta. Artinya kalaupun cinta itu belum cinta yang sebenarnya. Artinya kalaupun cinta itu belum cinta yang sebenarnya. Ya kalau mau ditarik panjang dengan berbagai macam contoh, karena apa yang didawuhkan oleh Kanjeng Nabi itu tidak akan pernah lepas dari akal sehat manusia. Silakan sudah, orang yang cinta dengan permainan, dia pasti akan mengorbankan segala kehidupannya. Dia akan mengorbankan teman-temannya, bisa jadi untuk membela sesuatu yang dicintai dan disukai. Padahal cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah segala-galanya bagi kita. Dan ini yang disampaikan oleh Yahya bin Mu'adz. Wa qala lan dawu sinten Yahya ibnu Mu'adz kang dadi putra lanangi Bapak Mu'adz, mithqalu khardalatin min hubbillahi ahabbu ilayya min ibadati sab'ina sanatan. Mithqalu khardalatin utawi saabote wiji sawi, min hubbillahi saking demen maring Gusti Allah, iku ahabban demenake ing demenake apa hub ilayya maring ingsun min ibadati sab'ina tinimbang saking ngelakoni ibadah 70 apane sanatan tahun. Nah, iya kata Imam Ibnu Mu'adz, iya cinta kepada Allah itu segala-galanya. Bahkan kata Yahya bin Mu'adz mengatakan, saya memiliki cinta sedikit saja, sebesar sebiji sawi saja, itu bagiku sangat berharga dibandingkan aku bisa melakukan ibadah selama 70 tahun gitu loh. Artinya ya 70 tahun umatnya Nabi Muhammad normalnya antara 60 segitulah. Artinya dari sekian banyak hidupnya, kata saya Yahya bin Mu'adz, kata beliau Yahya bin Mu'adz, itu seandainya tidak ada cinta yang melekat di dalam hatiku, meskipun satu biji sawi saja, satu biji buah sawi saja, itu sungguh hidupku tidak akan pernah berarti. Karena ya gimana, adalah sesuatu yang sangat tidak masuk akal ketika kita menggunakan segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
kita menikmati dunia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat menggunakan pandangan mata atas karunia Allah Ta'ala. Kita menggunakan tangan karena diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berjalan karena kaki kita diberi kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan jalan. Sementara kita menggunakan seluruh fasilitas yang kita nikmati itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sedikit pun di dalam hati kita tidak memiliki rasa cinta. Itu adalah sesuatu yang sangat naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Marilah kita senantiasa berharap semoga cinta yang kita miliki sekarang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun itu sedikit, harus betul-betul kita syukuri kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apabila tidak, sungguh betapa zalimnya diri kita. Jadi wajar kalau doanya Nabi Adam itu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, yang artinya, ya Allah, Rabbana zalamna, sesungguhnya kami itu zalim kepada diri kami, ya Allah. Wa illam taghfir lana, seandainya engkau bukanlah zat yang maha pengampun, atau apabila engkau tidak mau mengampuni segala dosa-dosaku, wa tarhamna lanakunanna, dan mau membelas kasihani aku, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, pasti aku akan menjadi golongannya orang-orang yang menyesal, orang-orang yang merugi, orang-orang yang memiliki keprihatinan yang begitu dalam. Itu jelas sekali, sangat jelas sekali. Maka berdoalah kepada Allah, terus minta kepada Allah, karena sesungguhnya saat ini kita bisa melakukan ibadah, saat ini kita bisa mengkaji kitab Nasoihul Ibad, itu tidak lain adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah di dalam hati kita itu pasti ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun belum sanggup kita buktikan dalam bentuk pekerjaan, belum sanggup kita buktikan dalam setiap pembicaraan, dan belum sanggup kita buktikan dalam bentuk keyakinan yang begitu mendalam. Tapi seiring dengan rasa syukur kita atas nikmat cinta yang sedikit yang sudah dilekatkan oleh Allah ke dalam hati kita, dan kita mau mensyukurinya, semoga berkat itu semua cinta yang ada di dalam diri ini ditambahkan oleh Allah untuk menjadi besar, sehingga yang tampak dalam kehidupan ini tidak lain adalah kuasa dan cinta Allah serta Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita. Maka ingatlah dawuhnya Rasulullah di dalam kitab Nasoihul Ibad ini, orang yang memiliki cinta yang sebenarnya, dia pasti memilih ucapannya yang dicintai daripada ucapannya yang lain. Kedua, dia akan lebih suka duduk bersama orang yang dicintai daripada dengan orang lain. Dan yang ketiga, orang yang memiliki cinta yang sebenarnya adalah dia akan lebih memilih sesuatu yang diridhoi kekasihnya daripada sesuatu yang disukai oleh orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah senantiasa melekatkan hati kita, dan semoga Allah terus menambah kecintaan kita, serta tertumbuh di dalam diri ini keyakinan yang kuat bahwasanya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah segala-galanya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup pertemuan kali ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sadaqana khususan lil mu'allif hadzal kitab Umar bin Umar al-Jawa nafana bi wa bil fid darain amin wa liqad hajatina min hajatina la sallallahu maqasidina sallallahu umurana amradina la al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa
illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tuhu fardutu ilayya inda hajati ilaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhira wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.